lagi sama Kak Cici di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Hari ini Kak Cici nggak sendiri nih. Kak Cici ditemani sama JJ, sama Oma, sama Opa, dan juga pemusik kita hari ini akan diiringi gitar oleh kakek dia Papi. Nah, kenapa ya Kak Cici hari ini ada Oma sama Opa? Karena besok kita mau menyambut HUT PKLU. PKLU itu apa ya Opa? Coba Opa bilangin. Iya, adik-adik, PKLU itu adalah singkatan dari Persekutuan Kaum Lanjut Usia di gereja kita GPIB. Kaum lanjut PKLU ini adalah tempat berkumpul atau wadah tempat berkumpul oma-oma, opa-opa yang sudah lanjut usia. Ya, PKLU nanti akan berulang tahun yang ke 10 ya Opa ya, 10. Iya, jadi adik-adik boleh ajak oma, opanya untuk kita beribadah bersama-sama seperti kita ini. Yuk kita mau nyanyi sama-sama 2 lagu. Yang pertama lagunya Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua Besarlah Kasih Bapakku. Yuk kita nyanyi lagu yang pertama pakai gaya ya. Yuk kakek. Kita mau nyanyi lagu yang kedua dari Kidung Ceria nomor 22, Besarlah Kasih Bapakku. Ya, kakek. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Ika. Siapin Alkitabnya ya. Yuk kita mau panggil Kak Ika. Silakan Kak Ika. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan kalau adik-adik baik. Mama papa? Puji Tuhan juga kalau mama papa baik. Bertemu lagi bersama Kak Ika. Hari ini Kak Ika yang akan bercerita loh. Dan ceritanya itu terambil dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita. Tuhan tolong sediakan telinga yang terbaik, hati yang terbaik untuk adik-adik mau menerima cerita dengan baik. Dan tolong Kak Ika Tuhan supaya dapat bercerita dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hosea 6 ayat 1 hingga yang ketiga. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar.
Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian firman Tuhan. Ya adik-adik, hari ini Kak Ika akan bercerita tentang seorang nabi yang Tuhan kirim untuk membantu bangsa Israel, yang mengirim untuk marahin bangsa Israel. Siapa ya kira-kira nabinya? Ya betul, yang tadi kita baca tuh namanya Hosea. Siapa namanya? Hosea. Hosea artinya apa? Keselamatan. Jadi Nabi Hosea punya arti namanya keselamatan. Allah mengutus Nabi Hosea ini ke tengah-tengah bangsa Israel. Kenapa begitu? Ya karena Allah mau bangsa Israel supaya lebih baik lagi. Karena Allah mau supaya bangsa Israel lebih taat lagi. Karena Allah mau bangsa Israel supaya mencintai Tuhan Allah. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa Hosea itu didatangkan? Karena bangsa Israelnya pada nakal-nakal. Dia menyembah patung berhala, patung yang nggak jelas gitu deh. Terus dia tidak mau menyembah Allah, dia tidak mau datang ke gereja, tapi dia mau datangnya ke patung. Kemana lagi ya datangnya tuh? Terus dia maunya menyembah dewa-dewa yang pokoknya yang Allah larang. Makanya Nabi Hosea itu dikirim untuk membuat bangsa Israel menjadi lebih baik. Allah marah, Hosea tolong tuh, betulin tuh bangsa Israel, jadikan mereka orang-orang yang lebih taat. Oke deh Allah, saya mau menolong bangsa Israel. Akhirnya Nabi Hosea datang ke bangsa Israel, dan Nabi Hosea memberitakan tentang firman Tuhan, memberitahukan kepada bangsa Israel kalau Allah itu marah, Allah itu kecewa dengan tindakan bangsa Israel yang menyembah patung, tidak taat, menyembah pohon-pohon. Jadi Allah sangat marah. Nabi Hosea datang untuk kasih tahu supaya bangsa Israel harus pertama apa? Taat kepada Allah. Yang disembah sekarang harus Tuhan Allah, bukan patung-patung, bukan dewa-dewa atau bukan pohon, tetapi yang disembah harus Allah. Nah, setelah itu bangsa Israel harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Makanya Nabi Hosea datang supaya bangsa Israel tahu kalau Allah marah. Tapi kira-kira kalau Allah marah itu berarti Allah sayang nggak sama bangsa Israel? Ayo adik-adik jawab. Betul, marah itu berarti tandanya sayang. Berarti tandanya Allah masih memperhatikan bangsa Israel. Kalau Allah tidak marah, berarti Allah tidak sayang. Makanya dengan adik-adik juga, kalau adik-adik dimarahi mama papa, adik-adik tandanya disayang tidak? Betul, disayang. Bukan berarti mama papanya tidak sayang sama adik-adik. Bukan berarti mama papanya sangat membenci adik-adik, tidak. Coba, siapa yang pernah dimarahi angkat tangan? Hampir semuanya pasti pernah dimarahi. Ya, boleh nggak main bola di dalam rumah? Contohnya, nggak boleh. Karena apa? Bisa merusak yang ada di dalam rumah. Kalau sudah nanti kena bola, hancur. Pasti mama papa marah tidak? Pastinya marah. Nah, kalau marah itu berarti memberitahukan adik-adik supaya adik-adik tidak main di dalam rumah. Berarti mama papa masih sayang. Terus siapa lagi yang pernah dimarahin kalau misalnya jajannya banyak? Pulang di sekolah jajan padahal udah bawa bekal. Pulang sekolah jajan, habis bobok siang jajan, malam jajan. Aduh, terus makannya nggak makan. Sehat nggak kalau jajan terus? Tidak sehat.
Nah, mama papa marah wajar? Wajar, karena mau adik-adik supaya sehat. Nah, adik-adik mau diberkati Tuhan kan? Kalau mau, adik-adik harus taat, harus tekun kepada Tuhan, taat kepada mama papa, taat kepada Tuhan. Terus supaya dikasihi oleh Tuhan, dikasihi mama papa harus bagaimana? Berdoa, menyembah Tuhan dengan cara apa? Rajin datang ke gereja. Untuk saat ini mungkin belum bisa nonton dari internet nih programnya kita di IHMPA GPIB Pelita Hidup, itu harus ditonton wajib karena itu adalah sekolah minggu juga. Terus harus rajin membaca Alkitab yang sudah dapat SPAH, itu harus dibaca supaya adik-adik tidak dimarahi sama Tuhan Yesus, mama papa, dan adik-adik supaya berlaku hidup yang benar. Karena adik-adik mau dikasihi oleh Tuhan Yesus dan mama papa. Begitu juga dengan oma opa loh yang hari ini berulang tahun. Hari ulang tahunnya PKLU, ulang tahunnya oma opa kita. Siapa yang punya oma opa? Angkat tangan. Iya, hampir semuanya punya oma opa. Mereka berulang tahun, ulang tahun yang ke-10. Nah, kita harus hidup contoh dari mereka. Mereka bisa umurnya sampai 70 tahun, 75 tahun, yang jalannya sudah pelan-pelan. Tuhan sangat mengasihi oma opa kita. Tetapi Tuhan juga sangat sayang sama mereka. Karena mereka apa? Hidupnya taat. Oma opa kita tuh rajin membaca Alkitab, rajin datang ke ibadah, rajin berdoa. Oma opa kita tekun. Oma opa kita sangat taat sama Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik jangan lupa harus hidup yang tadi Kak Ika bilang, tekun, taat, berdoa, rajin datang ke ibadah, dan membaca Alkitab. Itu kunci dari keberhasilan, itu kunci ketaatan yang nanti Allah berikan. Yang kita, kalau kita mau dikasih sama Allah, itu hidup yang harus berbuat baik. Tidak boleh membuat orang marah, tidak boleh membuat Tuhan Allah marah. Mengerti adik-adik? Oke, kalau mengerti, itu firman Tuhan dari Kak Ika. Sekarang sebelum Kak Ika tutup dalam doa, Kak Ika mau ingatkan satu hal mengenai tentang hidup taat. Taat sekarang lagi zamannya apa? Ya, corona masih ada. Hidup taat, pemerintah mengharuskan kita memakai masker. Hidup yang bersih, cuci tangan. Adik-adik jadi kalau mau kemana-mana harus pakai masker. Adik-adik kalau mau dari main harus cuci tangan. Habis main di lapangan, main sepeda, harus cuci tangan. Pokoknya adik-adik harus hidup bersih supaya kita terhindar dari bahaya corona, supaya kita bisa hidup sehat. Itu adalah salah satu contoh ketaatan yang Allah mau supaya kita hidup taat. Begitu saja adik-adik firman Tuhan yang sudah Kak Ika sampaikan. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah, sehingga kami khususnya adik-adik boleh mendengarkan dengan baik. Tuhan, ajar kami untuk selalu taat, ajar kami untuk selalu setia kepada Tuhan, bertekun di dalam Tuhan. Kami mau seperti oma opa yang tekun terhadap perintah yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat ulang tahun untuk Pelkat PKLU GPIB yang ke-10. Bersukacita selalu dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Pelkat
PKLU GPIB yang ke-10. Selamat hari ulang tahun rekan PKLU GPIB yang ke-10. Bersukacita dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat Pelkat PKLU GPIB yang ke-10. Shalom Mama Opa, apa kabar? Lo diucapkan selamat ulang tahun PKLU GPIB yang ke-10. Lo didoakan agar Mama Opa sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.